sehari sebelum ujian masuk universitas. Cheng, lupakan buku tabungan ini. Ini tabungan Jiang Tian untuk Wen Yao, untuk kuliahnya, dan untuk biaya menikahi istrinya nanti. Sayang, kamu akan pergi. Kenapa masih peduli? Dengarkan aku. Uang ini harus dibawa. Nanti, setelah hidup kita membaik, kita akan kembali menjemput Wen Yao. Kita akan hidup bersama. TAPI. Aku melakukan ini demi kamu. Aku tak ingin kamu menderita bersamaku. Sudahlah, jangan lari denganku. Jiang Gan. Aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku melakukan ini demi kamu. Cepat berkemas. Suamimu akan pulang sebentar lagi. Oh. Aku kembali ambil data lalu ke sana. Besok ujian masuk universitas. Kita harus semangat. Baik. Aku tutup dulu ya. Zhang Tian, kenapa kamu kembali? Laili, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau pergi dengan pria ini, benar kan? Aku. Tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Sini. Berikan padaku. Kembalikan. Camus, berikan padaku. Lepaskan. Yi Jiang Tian, Baronin Kau Memiko? Yi Jiang Tian, Baronin Kau Memikoku? Cheng. Camus. Kamu masih melindunginya? Cepat per. Tidak boleh pergi. Zhang Tian, aku mohon padamu, lepaskan dia. Ya? Laili, kau demi pria ini, tidak peduli dengan keluarga lagi, tidak peduli dengan anak juga? Yi Jiang Tian. Biarkan aku pergi, bisa? Besok anak kita ujian masuk universitas. Ketiga, pergi begitu saja? Jangan sebut anakku. Selama ini, kau hanya tahu memperhatikan muridmu. Kau lebih sekedalab, seharian penuh, kau tak mau pulang, menengok kami berdua. Apa hakmu, mengatakan aku mengecewakan anakku? Anak kita sudah besar. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Kenapa? Tidak boleh? Kau masih berani hilang? Setelah Wen Yao lahir, kau dengan pria ini mulai berselingkuh. Kau pikir aku tak tahu? Selama ini, aku menutup mata sebelah. Semua demi Wen Yao. Dia masih sangat kecil. Dia tidak bisa tanpa ibu. Tapi bagaimana denganmu? Besok anak kita ujian masuk universitas. Tapi kamu mau kabur bawa semua tabungan kita bersamanya. Apa kamu memikirkan Wen? Jika dia tahu, apa yang akan dia pikirkan? Zhang Tian. Tolong, jangan beritahu Wen Yao. Kumahan, jangan beritahu dia. Aku tak mau dia meremehkanku. Bisa tidak? Aku mohon padamu. Seharusnya kau sadari dari apa. Kenapa berbuat seperti itu? Ebio. Kenapa kau memukul ibuku? Aku. Wen Yao, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sini, dengarkan Ibu. Ibu mau bicara. Ebio. Lepaskan aku, Yi Jiang Tian. Kau ini laki-laki bukan? Jika kau berani pukul ibuku lagi, aku takkan mengakuimu sebagai ayah. Ya Jiang Tian, dengar tidak? Lepaskan aku. Ebio. Lepaskan aku. Tenang saja. Wen Yao akan ujian masuk universitas. Masalah ini. Aku takkan memberitahunya. Kau mau cerai dariku? Aku setuju. Tapi, setelah anak kita selesai ujian, dia dekat denganmu sejak kecil. Jika kau beritahu dia sekarang, hidupnya akan hancur. Baik.
Aku janji pada Yi Jiang Tian, akan kehabisi kau. Wen Yao, apa yang kau lakukan? Dia ayahmu. Cepat letakkan tongkat itu. Letakkan. Dia bukan ayah Yi Jiang Tian. Kau beraninya memukul wanita. Wen Yao, ibu tidak apa-apa. Letakkan tongkat itu. Ibu, jangan takut. Aku pasti akan belajar giat. Setelah aku selesai ujian, kau ceraikan dia. Aku akan membawamu pergi, meninggalkannya. Nanti, aku akan bekerja dan merawat. Anak baik. Ini salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Ibu sangat menyesal. Wen Yao. Maafkan aku. Ujian selesai. Peserta ujian, harap berani mengerjakan. Wen Yao, cepat ke rumah sakit. Ibumu kecelakaan. Kondisinya kritis. Cepat, cepat, cepat. Wen Yao, tunggu aku, Dokter, istri saya. Kami mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dari sudut pandang medis, tidak ada harapan untuk selamat, bahkan jika melanjutkan perawatan. Biaya selanjutnya akan seperti jurang tanpa dasar. Selamatkan atau tidak, pilihan ada di tangan Anda. Oh, ya, benar. Istri Anda terus menyebut nama Chong. Sepertinya orang ini sangat penting baginya. Apakah Anda ingin memanggilnya untuk bertemu? Dokter. Anak saya, hari terakhir ujian masuk universitas. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya yakin, dia juga tidak ingin putranya melihatnya dalam kondisi seperti ini. Jadi, saya sudah memikirkannya. Ibu. Wen Yao, tunggu aku. Ibu, tunggu aku. Saya sudah memikirkannya. Hentikan pengobatan. Ibu guru. Ibu. Ibu, ibu, bangunlah. Ibu. 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 Pak, iya, waktunya sudah dekat. Bagaimana kalau kita siapkan pemakamannya? Waktunya tiba. Pemakaman. Jangan sentuh ibuku. Wen Yao. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertingkah. Wen Yao, tenanglah. Ibu guru telah meninggal. Aku tahu kamu sangat sedih. Tapi hari ini pemakamannya. Biarkan ibu guru beristirahat dengan tenang. Tenanglah. Bagaimana bisa tenang? Song Yu, apa hakmu menasihatiku? Jangan kira ayahku mengadopsimu sejak kecil, memberimu hak mendidikku. Namamu Song, bukan Ye. Ibuku bukan ibumu. Wen Yao, omong kosong apa ini? Song Yu adalah kakakmu. Cepat minta maaf padanya. Kakak macam apa dia? Dan juga kamu. Kenapa kau memerintahku? Ibuku baik-baik saja kemari. Kutanya padamu, kenapa dia meninggal? Kau memukul ibuku, kau membunuh ibuku. Dia melayanimu seumur hidupnya. Meneruskan garis keluarga Ye. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Wen Yao, cukup. Mana mungkin guru membunuh istrinya?
Dia ibuku. Istrimu. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Kenapa kau tidak membiarkanku melihat ibuku terakhir kali? Wen Yao, tenanglah. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana? Katakan, bagaimana sebenarnya? Kenapa ibuku meninggal? Kenapa tiba-tiba tertabrak mobil? Karena dia. Ini antara aku dan ibumu. Ini urusan kami berdua. Tak perlu kujelaskan padamu. Kau takut ketahuan, ya? Kau bunuh ibuku, benar kan? Kurang ajar. Aku ayah. Berani Komangina Ayamu? Dulu kau juga. Seperti ini cara memukul ibuku? Lin Yao, sudahlah. Ibumu itu memang layak dapatnya. Siapa yang kau bilang layak? Guru, jangan dilanjutkan. Aku tahu ayah punya alasan terpaksa. Tapi hari ini yang meninggal yang utama. Biar ibu guru tenang dimakamkan. Jangan sentuh ibuku. Kau pembunuh ibuku. Ibu tak butuh orang yang membunuhnya untuk menolong. Daza. Dia masih anak-anak. Guru Ye, jangan marahi anak ini. Nanti darah tinggi. Daza anak kurang ayah. Cepat minta maaf pada ayahmu. Aku tak bersalah. Dia membunuh ibuku. Dia yang harus berlutut. Minta maaf pada ibuku. Baik. Anak tak terdidik kezalahan ayah. Hari ini akan tunjukkan padamu, apakah kau benar-benar salah. Xiaoyu. Ambil Pangari Hukuman. Guru, Apa? Kau pun berani melawan? aku segera ambil. Wen Yao, berlutu sekarang. Aku tak bersalah. Tak mau berlutut. Tidak or makakak. Tidak patuh orang tua. Kau merasa benar? Hinai yang meninggal. Bua kekakoan. Bicara semaumu, masih bilang tak salah? Aku ayah, kau terus memfitnah. Sebutku pembunuh. Dosa besar, masih ngotot tak bersalah? Mangir. Ayah, Wen Yao salah. Berhenti memukul. Guru Ye jangan marah. Wen Yao masih kecil. Aku tak bersalah. Takkan minta maaf. Seandainya bisa memilih. Lebih baik tak punya ayah. Ko. Baik. Kalau begitu, takkan ku urus lagi. Anggap saja tak punya anak. Lakukan semau. Maafkan kelakuan kami. Mari urus pemakaman dulu. Terima kasih semuanya. Ibu, kembalikan ibuku. Ibu, jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu. Tunggu aku. Ibu. Ibu jangan pergi. Guru. Ini peninggalan istri guru, yang meninggal karena kecelakaan. Bagaimana harus kami urus? Bawa semua barang peninggalan. Istri guru yang ada di rumah. Kemarila. Bakar semuanya. Ya Zhangtian, kenapa kau bakar barang ibuku? Lepaskan aku. Ini semua barang ibuku. Jangan dibakar. Tidak. Ya Zhangtian, aku membenci.
Bon sila aku. Tapi ko sekarang. Bukan siapa-siapa. Aku takkan pernah memaafkanmu. Suatu hari nanti, aku akan jadi orang hebat. Akan kius Bobkin kau minaisel. Bisa kerja atau tidak? Kalau tidak bisa, pergi saja. Aku bisa. Dorong-dorong apa? Sudah tumpah semua. Pergi dorong kerikil ke sana. Kalau pasokan hari ini kurang, Kutak akan memaafkanmu. Baik, aku segera pergi. Cepat pergi. Lihatlah kalian si terpelajar. Bahu tak bisa memikul, tangan tak bisa mengangkat. Lebih baik, kupanggil orang kasar itu. Apa gunanya sekolah tinggi, kalau akhirnya begini? Minta makan padaku juga. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Lihat dirimu sendiri. Dengan kitten begini, kalau semua seperti kau. Lamban seperti ini, kami mau makan apa? Ada APA, Rp50.000 masih kurang? Dengar baik-baik. Untung kamu bertemu aku. Kalau ketemu orang lain, seperak pun tak akan kamu dapat. Tapi aku sudah kerja 3 hari, kenapa cuma Rp50.000? Kamu berani mengeluh? Kerja 3 hari, masih kalah dari buruh lepas, yang kerja 2 jam lebih banyak. Ambil uangnya dan minggir. Orang malas seperti kamu, si intelek. Tak cocok kerja kasar. Pulang cari mama saja. Apa lihat-lihat? Kerja. Paman. Wenyao, kenapa tiba-tiba datang ke usaha pamanku? Oh, ujian masuk kuliah selesai, ayahmu tak bisa larangmu? Paman. Aku datang hari ini, cuma mau tanya, apakah restoran ini masih perlu pegawai? Aku bisa kerja apapun. Anda bisa terima aku bekerja di sini. Ada masalah? Masih bertengkar dengan ayahmu? Kamu benar-benar tak mau uang ayahmu? Paman, aku adalah aku, dia adalah dia. Aku hanya ingin mencari uang sendiri untuk kuliah. Tak kesangka, suatu hari, Putra Yi Jiangtian bisa merengek padaku. Wenyao, toko ini memang butuh pegawai, tapi paman tak bisa menerimamu. Kenapa? Semua karena ayahmu. Dulu aku bawa hadiah mahal, mendatangi ayahmu. Minta tolong padanya, masukin anakku ke kelas unggulan. Coba tebak, apa jawaban ayahmu? Dia bilang, daripada kiri jelah, mending anakku rajin belajar. Menyuruhku ambil kembali hadiah, bilang tak bisa bantu. Tapi begitu berpaling, yak anak angkatnya, dimasukkan ke kelas unggulan. Aku tak mengerti, aku adik kandungnya. Dia lebih suka bantu orang lain daripada bantu anak sendiri. Paman, aku. Sekarang kamu bilang, mau menabung untuk kuliah. Dulu sepipimu. Sekolah vokasi saja tak lulus. Di tokoku ini, terima siapa pun boleh. Kecuali Putra Yi Jiangtian. Minta tolong, tak beraba-aba. Aku heran, bagaimana Yi Jiangtian mendidik. Yi Wenyao, Pakwang menyuruhmu ke sekolah. Ambil surat penerimaanmu. Kamu diterima di Universitas Huaking. Pakwang. Wenyao. Lihat ini. Surat penerimaan Universitas Huaking. Di sekolah kita. Sudah lama tak ada. Yang diterima di Huaking. Masa depanmu pasti akan lebih cerah. Kali ini, nilai fisikamu sempurna. Memang enak Pak Yi.
Mewarisi sempurna, bakat ayah. Kamu tak tahu. Dulu ayahmu, Gurwang. Aku dan dia sudah putus hubungan. Aku akan segera pergi. Kembali setelah sukses. ini, Terima kasih atas bimbingan, guru selama ini. Nanti, aku pasti kembali untuk membalas jasa guru. Wan Yao. Guru Wang, tolong bantu aku. Sampaikan ini, surat penerimaan, Que Y Wenyao. si bocah itu. Kenapa tidak kasih langsung? Dia sudah tidak mengakui aku pun, anggap tak punya anak. Tapi jangan bilang, ini dari aku. Aku pergi dulu. Pakai. Setiap generasi punya talenta. Anak ini pasti akan sukses. Tapi sayangnya, bakat sehebat ini jangan sampai terhambat oleh keras kepala. Lin Yao, Song Yu. kemana saja kamu? Aku sangat khawatir. Ini. Surat penerimaan Huaking. Kamu diterima di Huaking, luar biasa. Ayo pulang. Beritahu guru. Sudah kukatakan, aku tak akan maafkan dia. Lagi pula. Aku sudah diterima. Akan meninggalkan sini. Lin Yao, guru selalu. Sudah, jangan lanjut. Aku tak mau dengar. Lin Yao. Aku yakin guru punya alasan yang sulit, tapi karena kamu sudah ambil keputusan ini, aku tak akan menghalangi. Ini 500.000 hasil kerjaku. Tak banyak. Tapi lebih baik bawa. Kamu kasih uang ini? Lalu kamu sendiri? Nilaiku tak sebagusmu. Cuma diterima di kampus lokal biasa, biaya kuliah murah. Kerja liburan 2 bulan, sudah cukup. Tapi kamu, sendirian di luar. Harus jaga diri baik-baik. Walau tak anggap aku kakak. Tapi dalam hatiku, kamu tetap adikku. Tak perlu uang, aku bisa kerja, tak akan mati kelaparan. Jangan ikut campur. Lin Yao. Lin Yao. Nah, ini jimat yang sengaja kumohonkan untukmu, agar Wenyao selalu sehat dan selamat. Ini rahasia kita berdua, jangan beritahu ayah. Mulai sekarang, tempat ini jadi markas rahasia kita. Setuju? Baik. Ebio, apa aku ini anak tak berguna? Ibu sudah tiada, masih peduli pada... Ebio. Akan kuajak ibu pergi. Kita pergi dari sini. Tunggu aku sukses nanti, akan kutuntut keadilan untukmu. Dasar keras kepala, mirip siapa ya?
Halo. Adik Seongkatong. Kakak senior, akhirnya Anda ingat menghubungi saya. Apakah Anda sudah berubah pikiran? Untuk kembali, saya langsung berikan posisi profesor untuk Anda. Saya ingin merekomendasikan seorang murid, namanya Ye Wenyao. Putra Anda? APA? Nilai fisika ujian nasional sempurna. Bibit unggul seperti ini. Pasti akan saya bina baik-baik. Xiao Li. Di antara mahasiswa baru tahun ini, ada siswa bernama Ye Wenyao. Bawa dia menemuiku. Saya akan menerimanya langsung, sebagai murid terakhir saya. Baik, Dekan. Jangan gugup, saya dosen fisika Universitas Huaki dan pelaksana tugas rektor. Siswa Ye Wenyao. Kabarnya nilai fisikamu sempurna. Jurusan yang kamu pilih sekarang, juga penelitian fisika. Apakah kamu bersedia menjadi murid saya, sebagai murid terakhir saya? Benarkah? Saya bersedia. Murid Ye Wenyao, memberi salam pada guru. Mari sambut peneliti fisika nasional, penerima gelar profesor termuda, Ye Wenyao, Prof. Maju Kupanga. Inilah murid terakhir, Dekan Jiang. Benar-benar, murid melebihi gurunya. Generasi muda yang mengagumkan, sungguh jenius muda. Meisuk. Guru mencari saya? Wenyao didekla. Hari Guru sebentar lagi, Alma Mater SMMU akan mengadakan acara peringatan sekolah di Hari Guru. Ingin mengundangmu jadi pembawa penghargaan. Penelitianmu sudah mapan sekarang. Sebaiknya pulang menjenguk keluarga. Sudah 10 tahun tidak pulang. Pasti mereka rindu. Saya tidak punya keluarga. Guru, saya akan pulang. Itu alma mater saya. Pulang kali ini, sekalian menyelesaikan urusan lainnya. Kak Wenyao. Kamu mau pulang kampung, tidak ajak aku? Bu, aku ingin ikut Wenyao pulang. Soalnya, aku tunangannya. Shan, kampung halamanku kurang nyaman. Kamu tak akan terbiasa. Tidak apa-apa. Itu kampung halaman. Aku takkan meremehkan. Baik, bawa saja dia Ratu sehari tetap harus menemui mertua. Wenyao, Shan kuserahkan padamu. Tenang saja, Bu Guru. Aku pasti merawat Shan dengan baik. Bu Latin Guru. Terima kasih untuk semua ini, perhatian dan bimbingan. Dulu, andai Bu tak menjadikanku murid terakhir, merawat dengan penuh kasih, takkan ada pencapaianku hari ini. Juga terima kasih pada Bu Guru, sudah menikahkan Shan denganku. Wenyao, kau murid yang paling memuaskan. Kau mirip seseorang, orang yang sangat berarti bagiku. Bu Guru harap kau jangan terpaku pada masa lalu, agar tak menyesal nanti. Kak Wenyao, ayo kita pergi. Aku sudah tak sabar melihat kampung halamanmu. Kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebentar lagi, kita lanjut materi baru. Istirahat sebentar dulu. Pak Guru Ye ini sudah pensiun setahun. Anaknya tak kunjung pulang. Betul. Melihat kondisi Pak Guru Ye semakin memburuk tiap hari. Sanggu tak berbakti. Menurut kalian, anak Pak Guru Ye ini jangan-jangan sudah meninggal. Tak mungkinlah. Siapa yang tahu? Sudah 10 tahun tak pulang. Siapa tahu di luar sana? Dia berbuat apa saja, bisa saja. Terlibat masalah APA. Tak mungkin.
Pak Guru Ye memang keras kepala. Kalau di keluarga lain, sudah lama berkemas. Cari anaknya sendiri. Tak seperti dia, entah kenapa dengan anak kandungnya. Seperti punya permusuhan. Benar sekali. Lebih memilih mengejar kita di sini daripada menyisihkan waktu mencari anaknya sendiri. Menenggak. Benar, mengajar seumur hidup. Tapi akhirnya, anaknya sendiri tak terdidik. Menyedihkan. Benar. Ayah. 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 Pak Guru, anak angkatmu sangat berbakti. Datang menjenguk lagi. Benar, Pak Guru Ye. Apakah pelajaran kita nanti bisa ditiadakan? Betul sekali. Kami pergi dulu. Kami pamit dulu, Pak Guru. Pulanglah, pulanglah. Ayah, kedatanganku kali ini membawa kabar baik. Aku ini Sudah berkeluarga dan bekerja. Ke depannya, jangan sering ke sini. Ayah terpilih sebagai guru berprestasi. Pada hari guru nanti, sekolah akan mengadakan acara. Minta ayah datang menerima penghargaan. Aku ini sudah pensiun, tak peduli penghargaan. Lebih baik kau bawa kembali ini, berikan pada guru-guru muda untuk memotivasi mereka. Nanti, ini masa anak muda. Aku yang tua ini, tak peduli lagi. Ayah, di daftar pembawa penghargaan ini, ada Winyao. Siapa katamu, Wenyao? Ayah dan benar. Wenyao jadi pembawa penghargaan. Dia akan pulang. Ayah, sudah bertahun-tahun. Kalau dia pulang, pasti sudah mantap hati. Jangan marah lagi. Bae. Kita lihat. Aduh, pakai. Selamat ya. Terima kasih. Pengabdian tanpa pamrih. Penghargaan guru berdedikasi. Sangat layak untuk Bapak. Mari. Ucapkan selamat untuk Pak Ye. Selamat. Selamat. Terima kasih. Ayah jangan buru-buru. Wenyao sebentar lagi sampai. Aku tak menunggunya. Lao Yi, jangan keras kepala. Pasti sangat menanti-nanti. Kak Wenyao, ini alma matermu, rame sekali. Profesor Yi, selamat datang. Terima kasih, Bapak, Ibu Guru dan siswa. Hari ini, SMP Hayu pertama merayakan Hari Jadi ke-28. Kami merasa terhormat mengundang profesor termuda di negeri ini, Profesor Yi Wenyao. Mari kita sambut. Profesor Yi. Guru Zhang, lama tak jumpa. Guru Li, kabarnya kesehatan? Baik, terima kasih. Guru Zhang, masih ingat aku? Ingat. Guru Wang. Waktu SMA dulu, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ini. Dia adalah tunanganku, Shan Shan. Hello Guru Wang, sering dengar cerita dari Kak Wenyao. Bagus. Lao Yi, cepat lihat. Guru, lama tak jumpa. Profesor Yi. Silakan masuk. Maka sekarang, upacara penghargaan resmi dimulai. Pedang tajam hasil asahan, bunga plum harum mekar di dingin. Dengan kerja keras dan pengabdian tanpa pamrih, dengan moral mulia beliau,
menjadi teladan terbaik bagi siswa. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang teladan etika guru, Ye Yangtian, Bapak Ye. Bapak Ye, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua? Saya akan bicara sebentar saja. Berdasarkan pengalaman mengajar saya. Saya selalu yakin, Murid yang baik bukanlah tentang nilai akademik, melainkan karakter. Nilai tak bisa menentukan jalan hidup seseorang. Hanya dengan memahami benar salah, menjadi pribadi, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi. Inilah kualitas terpenting. Bagi masyarakat, diri sendiri, dan orang tua. Inilah kualitas terindah yang harus dimiliki. Selanjutnya, mari kita persilakan Profesor Ye untuk memberikan penghargaan. Mungkin belum semua tahu, Profesor Ye adalah putra Bapak Ye. Seperti kata pepatah, tak hanya mencetak murid-murid berprestasi, putra beliau pun menjadi kebanggaan kita semua. Mari kita saksikan momen indah ini bersama-sama. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Pasti Profesor Ye terlalu bersemangat memberikan penghargaan, sampai tidak sengaja menyatukan trofi. Saya tidak gegap, ini sengaja kulakukan. Cepat, Wenyao kau. Orang yang kalian hormati ini sebenarnya adalah Pak Yi Jiangtian. Dia sama sekali tidak pantas dapat penghargaan ini. APA maksudnya ini? Guru Ye diakui seluruh sekolah sebagai guru teladan. Mana mungkin salah? Ya, benar. Guru Ye yang guru teladan ini telah direkomendasikan oleh semua guru dan siswa. Wenyao, ada APA? Bicarakan setelah acara sekolah selesai. Tidak ada kesalahpahaman. Hari ini, aku akan beritahu semua orang di sini, agar kalian tahu siapa sebenarnya Guru Ye yang kalian banggakan itu. Biarkan dia bicara. Aku juga ingin tahu, di hatinya, aku orang seperti apa. Di sekolah, kau sebagai guru, egois, menyalahgunakan kekuasaan, memasukkan anak angkat ke kelas unggulan. Itu kesalahan pertama. Di rumah, kau sebagai suami, melakukan kekerasan emosional pada istri dan anak, tidak peduli, bahkan melakukan KDRT. Itu kesalahan kedua. Istrimu kecelakaan, kau biarkan saja, menolak pengobatan, membakar semua barang peninggalan istri, membuatku, putramu ini, tidak bisa melihat wajah terakhir ibuku. Itu kesalahan ketiga. Aku ingin bertanya, orang sepertimu, pantas jadi guru teladan? Pantas dihormati murid-murid? Penghargaan ini, kau pantas menerimanya. Wenyao, ini semua salah paham. Jangan mendekat. Y Wenyao, aku ayahmu. 10 tahun tidak pulang. Sekalinya pulang malah menghukumku. Apa aku, Y Zhangtian, di matamu. Seburuk itu? Ya. Kau tahu, apa yang paling membuatku jijik? Yang paling membuatku jijik adalah darahmu mengalir di tubuhku. 10 tahun ini, aku berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa aku, Ye Wenyao, tanpa embel-embel anak Ye Jiangtian, aku tetap bisa sukses, bahkan lebih baik darimu, lebih hebat darimu. Dan kau, Yi Jiangtian, siniwa yang kau lakukan ini,
Kau mengakuinya? Aku. Menyalahgunakan kekuasaan, melakukan KDRT, membiarkan orang mati dan membakar semua barang istri. Kau mengakuinya? Venya, kenapa kau memaksa guru seperti ini? Wen Yao, jangan emosi. Jangan bersikap seperti ini pada guru. Wen Yao, selama ini kau berusaha sekuat tenaga. Karena hatimu menyimpan begitu banyak luka dan penyesalan. Kenapa tidak bicara? Jangan-jangan kau sedang memikirkan alasan untuk membersihkan diri hari ini. Jika kau berani di depan semua orang mengatakan alasannya, Aku mengaku. Kau bilang apa? Aku mengaku. Aku, Yang memasukan Song Yu. Ke kelas unggulan. Aku, yang selama ini mengabaikan ibumu, bahkan memukul ibumu. Itu juga aku. Tanda tangani surat persetujuan berhenti berobat, juga membakar barang-barang ibu. Tak disangka, Guru Ye benar-benar melakukan ini. Tak heran seorang anak begitu membencinya. Jika aku juga tak terima ayah seperti itu. Kupikir Ye Tua bukan orang seperti itu. Dia pasti punya alasan sendiri. Aku percaya guru, bukan orang yang seperti itu. Ini semua Benar-benar terjadi. Aku akui semua. Tapi aku tak bersalah. Yang salah adalah Kakak. Hadirin sekalian, kedatanganku hari ini bukan hanya urusan pribadi. Ada satu hal lagi yang ingin diumumkan. Ini adalah investasi proyek 10 juta. Aku ingin atas nama ibuku berinvestasi di sekolah ini. Profesor Yi, bolehkah saya melihatnya? Bagus sekali. Dengan investasi ini, sekolah kita bisa mendatangkan tenaga pengajar yang lebih hebat. Bukan hanya sumber daya pengajaran, bisa jauh melebihi SMA unggulan lainnya di kota. Selain itu, gaji guru-guru di sini dan tingkat kesejahteraan akan meningkat. Bisa mengajar siswa lebih baik, bisa melatih lebih banyak talenta yang lebih hebat. Profesor Yi, Atas nama seluruh warga sekolah, saya berterima kasih. Terima kasih banyak. Tapi dengan syarat, baik. Apa permintaan Anda? Katakan saja, kami pasti setuju. Satu-satunya permintaan adalah dia, Yi Jiangtian, di depan semua orang, bersujud pada ibuku, meminta maaf. Bersujud, meminta maaf. Ini, Wen Yao, kau tak bisa perlakukan ayahmu begitu. Venya, dia gurumu, sekaligus ayah kandungmu. Guru Wang, kata Profesor Ye ada benarnya. Ye Tua sendiri mengakui telah berbuat salah. Kenapa tak minta maaf saja? Benar, Ye Tua sendiri sudah mengakuinya. Mengakui kesalahan, kenapa tak minta maaf di depan umum? Apalagi sebagai guru, harusnya memberi contoh pada kami, para siswa. Kak Wen Yao, bagaimana kalau tidak usah? Bagaimanapun, dia ayah kandungmu. Lagi pula dia sudah tua. Lagi pula, nama baikmu juga akan buruk. Tidak bisa, aku tak peduli nama baik. Aku menunggu hari ini 10 tahun. Ibuku menunggu permintaan maaf ini juga 10 tahun. Hari ini, kau harus berlutut dan minta maaf pada ibuku. Dalam situasi ini, mungkin hanya ibuku yang bisa membujuk Kak Wen Yao. Shen, cepat bujuk Wen Yao. Aku sudah beli tiket pesawat, sedang dalam perjalanan. Tenangkan Wen Yao. Jangan buat kesalahan. Dia pasti akan menyesal. Minta maaf atau tidak? Venya, jika hari ini kamu harus membuat guru melakukan ini, biar aku saja yang menggantikan guru. Berlutut dan minta maaf. Xiao Yu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun aku tidak tahu kenapa guru melakukan itu, tapi aku percaya pada guru. Pasti ada alasan di balik tindakannya. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Guru yang membesarkanku. Di hatiku, guru adalah ayahku. Aku percaya guru bukan orang seperti itu. Biar aku saja yang menggantikan guru. Berlutut dan minta maaf. Tentu saja kamu percaya padanya. Dari kecil sampai besar, dia pertama, lebih baik daripada aku, anak kandungnya. Aku, anak kandungnya, melakukan apapun tidak sebaik kamu. Dari kecil sampai besar. Dia bahkan tidak pernah memberiku senyuman. Tidak pernah.
Soal sesederhana ini saja salah. Apa kamu tidak memperhatikan saat pelajaran? Ulurkan tanganmu. Tulis. Lihat, Xiao Yu menulis dengan bagus. Tulis pelan-pelan. Di sini, di sini, di sini. Jika kamu merasa guru lebih menyayangiku, maka seharusnya aku yang menggantikan guru Belutut dan minta maaf. Lagi pula guru Perku lebih daripada kamu, anak kandungnya sendiri. Seharusnya aku yang menggantikannya. Ini urusannya dengan ibuku. Kamu tidak berhak. Hari ini dia harus, Yi Jiangtian, mengakui kesalahannya sendiri. Apa jika aku berlutut hari ini? Kamu akan terus mendanai sekolah ini? Ya. Guru. Kalian jangan mendekat. Wen Yao. Hammond ya, cepat bangun. Wen Yao, tidak peduli apa yang Paman Ye lakukan. Hanya karena kamu anak kandungnya, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Kamu akan menyesal. Ini adalah hutangnya pada ibuku. Cepat bangun, Jen Gan berlutut. Lao Yi. Guru. Ayah. Dok, bagaimana guru saya? Kamu muridnya, di mana keluarganya, bagaimana cara merawat orang tua? 3 tahun lalu, pasien, diagnosis tumor otak. Sudah berapa kali saya anggakan, jangan biarkan dia terlalu emosional. Usia pasien sudah lanjut, kenapa tidak bisa mengalah sedikit? APA? Tidak mungkin. Guru tidak memberitahuku. Dok, saya mohon. Selamatkan guru, selamatkan dia. Song Yu Tenangla. Dok, penyakit ini masih bisa diobati, masih ada waktu. Tumor otak di kepala pasien meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Jika operasi dilakukan lebih awal, saya masih bisa menyelamatkannya. Tetapi biaya operasinya 500.000. Setelah pasien tahu, dia memilih pengobatan konservatif. Sejauh ini, pengobatan konservatif kurang efektif. Aku sama sekali tidak tahu. Aku selalu berada di sisi guru, tapi tidak menyadari ada yang aneh dengan tubuhnya. Jika aku tahu lebih awal, pasti bisa diobati lebih awal dan tidak akan. Shan. Apa aku sudah keterlaluan? Kamu juga tidak menginginkannya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku hanya ingin menuntut keadilan untuk ibuku. Aku tidak memikirkannya. Paman Ye sudah bangun. Guru. Lao Yi. Guru, Anda sudah bangun. Aduh, kenapa aku dibawa ke sini? Ini hanya penyakit lamaku, berbaring sebentar juga sembuh. Kenapa malah dibawa ke rumah sakit? Xiao Yu, urus surat keluar rumah sakit. Antar aku pulang. Tidak bisa, ini Pak Tua. Mereka semua sudah tahu penyakitmu. Tidak bisa disembunyikan lagi. Pengobatan konservatifmu sekarang kurang efektif. Kalau tidak berhasil, ganti saja rencana perawatan. Benar, guru, ganti saja rencana perawatannya. Biayanya biar aku yang pikirkan. Obatilah penyakitmu dengan baik. Oke? Benar, Lao Yi. Soal penyakit, kenapa tidak bilang dari dulu? Semua orang bisa bantu memikirkan solusinya. Sekarang, dengarkan saja dokter, dan berobatlah di rumah sakit. Aku tidak mau berobat. Aku sudah setua ini. Buat apa menghambur-hamburkan uang?
Xiao Yu. Cepat urus surat keluar rumah sakit, antar aku pulang. Sudah dibilang berkali-kali, tetap saja tidak mau mendengarkan. Kondisi tubuhmu sekarang harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Bukankah kamu punya anak? Telepon dia, suruh dia menemanimu. Terserah mau berobat atau tidak, Shan, ayo pergi. Wen Yao, kamu... Guru, dengarkanlah satu saran. Lao Yi, tidak bisakah kamu mengubah sifat keras kepalamu? Wen Yao, jangan bertingkah, kamu juga ikut-ikutan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku hanya tidak mau menderita lagi. Xiao Yu, kamu masih menganggapku atau tidak sebagai gurumu? Jika iya, urus kepulangan. Jika tidak. Jangan temui aku lagi. Baik, Guru, saya turuti. Jangan emosi. Dokter, tolong urus kepulanganku. Apa yang perlu diperhatikan? Katakan saja padaku. Pelan-pelan. Setelah kembali, kalian harus membujuk orang tua itu. Kamu sakit, kamu harus berobat. Pak Tua Ye ini, kapan dia akan mengatakan yang sebenarnya pada Wen Yao? Inilah rumahku. Dulu, ibuku suka mengajakku bermain di halaman. Ibu Wen Yao akan menangkapmu. Kamu di mana? Aku di sini. Katawen, anak nakal. Ebio. Aku pulang. Kak Wen Yao. Jangan sedih. Sekarang kamu sudah sukses, Bibi pasti melihatnya, dan akan sangat bangga. Wen ya? Paman ya. Di luar panas. Masuk dan duduklah. Kenapa harus keluar dari rumah sakit? Dokter suka berlebihan. Ini penyakit lama saya. Tidak apa-apa. Kamu. Wen Yao. Paman ya, jangan remehkan penyakit. Jika Paman khawatir biaya, saya dan Wen Yao bisa Paman tak perlu khawatir. Wen Yao sekarang berkecukupan. Kamu Shan ya? Ayah. Gadis yang baik. Mirip ibumu. Paman, apa Paman kenal mama saya? Wen Yao beruntung dipilihmu. Itu rezeki dia. Jangan bilang begitu. Kakak Wen Yao sangat berbakat. Yang kesuka adalah bakat dan kemampuannya. Dia juga baik padaku. Hanya saja, kenapa Paman tahu banyak tentangku? Mana mungkin dia kenal kalian dan guru, pasti guru Wang yang kasih tahu. Lagi pula guru Wang, dulu satu alma mater. Kalian pulang kali ini, berapa lama mau tinggal? Kakak Wen Yao bilang, seminggu lagi hari wafat ibunya. Kami akan tinggal seminggu lagi. Setelah acara selesai baru pergi. Seharusnya begitu. Bagaimana kalau kalian tinggal di sini saja? Bolak-balik ke kota merepotkan. Baiklah. Aku jalan-jalan dulu. Maaf Paman ya, saya cek dulu. Eli. Kamu punya anak yang berbakti. Bertahun-tahun dia ingatmu. Tapi aku tak seberuntung itu. Kakak Wen Yao. Aku tahu kamu sedang sedih. Tapi kita tidak boleh terus hidup dalam kebencian. Kondisi Paman Ye sekarang sudah seperti hukuman. Kamu anak kandungnya. Mau lihat dia tersiksa sakit begitu? Kakak Wen Yao, aku tahu. Paman Ye sakit. Tidak membuatmu senang, seperti bayangan. Dia mungkin bukan ayah yang baik. Tapi aku yakin, kamu takkan jadi anak durhaka. Sejak dulu, bakti dan keadilan sulit sejalan. Aku tahu ini sulit bagi, tapi aku tak akan memaksa. Apapun keputusanmu, aku akan percaya.
Terima kasih Shanshan. Shanshan. Bisa tolong, hubungkan aku dengan dokter saraf terbaik di kota? Nancy, atas namamu, ajak dia berobat. Oak, serahkan pada aku akan hubungi tim medis. Wan Yao. Kakak sepupu. Wan Yao. Cuaca panas. Pakai topi ini. Aku nggak perlu, kakak aja yang pakai. Lihat kulitku kasar ini. Lihat camo, kulitnya halus. Nanti pulang terbakar. Adik ipar pasti sedih. Cepat pakai topinya. Makasih. Nggak usah sungkan. Kalian orang intelek, pinter dan berguna. Harus dijaga baik. Beda dengan aku, cuma bisa kerja kasar. Kak. Maaf. Ngomong APA. Kamu ngapa minta maaf? Dulu paman kedua cari ayahku. Mau memasukkanmu ke kelas unggulan. Agar nilaimu membaik. TAPI, ayahku malah menolak. Bahkan memasukkan anak angkatnya saja, seandainya dulu ayahku setuju. Mungkin nasibmu. Kekira masalah APA. Dengar dari ayahku ya? Ah, sama sekali bukan begitu. Sini. Makasih kak. Dulu itu, ayahku maksa aku masuk kelas unggulan. Dia nggak lihat, aku cocok atau nggak. Nilaiku dulu, jeblok terus. Jujur saja, Bobby Ikit Eugen. Nilainya lebih tinggi. Memang. Aku malas belajar. Waktu itu, guru manapun geleng kepala. Cuma ayahku, anggap aku emas. Maksa masuk kelas unggulan. Bilang aku akan bersinar. Sampai cari ayahmu, cari koneksi. Ayahmu langsung tolak. Nilaiku waktu itu, masuk kelas unggulan, tetap nggak bisa ngikut. Tapi aku berterima kasih. Terima kasih. Maksudmu? Wallah. Ayahmu nggak izinkan, tapi dia lebih tegas. Dia sendiri, carry guru les. Waktu itu, ayahmu mengajar kelas unggulan. Masih sempat membimbingku. Waktu itu ayahmu, guru senior ternama. Banyak yang bayar mahal. Untuk les padanya. Aku malah gratis, diajarinya tiap hari. Tapi, taku bibel. Kalau dipikir, aku malu padanya. Ternyata begitu. Lihat aku gagal. Kesal dibuatnya, lalu menyalahkan. Amo, Jia. Cuma biar lega. Setelah kamu pergi, lihat ayahmu sendiri, kesepian. Jia, nggak marah lagi, malah bilang, ada aku di sini kan? Wan Yao. Ada nasihat yang harus kau dengar. Silakan katakan. Orang tua masih ada. Jauhi perjalanan. Akarmu ada di sini. Jangan sampai kau lupa. Orang tua masih ada. Jauhi perjalanan. Akarmu ada di sini. Jangan sampai kau lupa. Kata ayahku dulu, paman kedua dulu, adalah orang pertama di desa yang kuliah di universitas, tapi memilih tetap di kota kecil. Universitas yang dia masuki, katanya cukup ternama. Sekarang kau sukses, murid melebihi gurunya. Siapa tak kenal Yi Wan Yao, Profesor Yi Yang Termasire. Kau sekarang, kebanggaan keluarga Yi. Makanan sudah siap, ayo makan. Tak usah, aku ada urusan.
Profesor Yi, sudah sesuai perintah Bapak. Hadiahnya sudah dibeli. Mau antar sendiri atau saya yang antar? Hei dia, Ancik Guru, tentu saya sendiri yang antar. Pak Wang Ada. Wen Yao, apa kabarmu? Bagaimana dengan ayahmu? Pak Wang. Saya datang menjenguk Bapak. Si Kader membawa oli-oli. Ini tidak perlu. Kedatanganmu sudah membuatku senang. Barang-barang ini, bawalah pulang kembali. Pak, ini cuma hadiah sederhana. Suplemen kesehatan. Bapak sudah lelah mengajar. Jaga kesehatan baik-baik. Setelah peringatan ibuku, aku akan pergi dari sini. Kedatanganku hari ini, tak hanya berterima kasih atas perhatian Bapak, tapi juga rekomendasi Bapak. Tanpa Bapak, aku tak mungkin bertemu dengan pembimbingku, apalagi bertemu tunanganku. Rekomendasi? Rekomendasi apa? Bukankah Bapak yang merekomendasikan ke Jiang Che, Profesor Zhang ITU? Saya satu kampus dengannya. Tapi sejak dia lulus S2, langsung ke ibu kota, kami tak pernah berinteraksi. Aku juga ingin menyarankanmu padanya. Aku juga tidak pantas. Tapi kata guru, memang ada seseorang yang merekomendasikan padanya. Kalau bukan Bapak, lalu siapa lagi? Mungkin ada orang lain. Bagaimanapun, aku ingin berterima kasih atas bantuanmu saat SMA dulu. Wen Yao. Guru selalu puas denganmu. Tapi sifatmu terlalu keras kepala. Guru hanya ingin kamu tidak terobsesi masa lalu. Ayahmu dia. Sebenarnya dia punya kesulitan. Ayahmu selama ini, hidupnya tidak mudah. Guru, jangan coba membujukku. Meski dia punya alasan, aku tetap tak bisa memaafkan perbuatannya pada ibuku. Menurutmu, sebagai anak, haruskah aku menyalahkannya? TAPI. Bukankah aku juga satu-satunya anak ibu? Haruskah aku pura-pura tak tahu? Sampai sekarang tak bisa kulupakan. Setelah ujian ke rumah sakit, dia malah menghalangiku. Bahkan pertemuan terakhir dengan ibu pun gagal. Pak Guru Wang, aku benar-benar tak bisa maafkan dia. Sebenarnya Wen Yao. PAK Guru Wang, kelas berikutnya jadwalmu. Sebentar lagi mulai. Dasar aku pelupa. Sampai lupa waktu. Wen Yao, kalau tak ada urusan. Jalan-jalan di sekolah. Aku harus mengajar. Nanti kita ngobrol. Vinya, mari kita bicara. Apa yang ingin dibicarakan? Katakanlah. Vinya. Kalau mau bahas dia, lupakan saja. Aku tak mau dengar. Vinya, guru selama ini selalu mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkan aku? Jangan bercanda. Sudah 10 tahun, tak pernah menelepon. Atau menjenggaku. Mungkin dia lihat aku sukses pulang, baru berpura-pura peduli pada... Apa maksudmu? Tahukah kamu, setelah kamu pergi, rambut guru memutih dan menua drastis. Ingat waktu guru masih muda. Sangat bersemangat. Lihat sekarang, Vinya. Kau bilang dia pilih kasih, memihakku. Tapi menurutku, guru lebih peduli padamu. Kasih orang tua, selalu memikirkan masa depan. Permata harus diasah. Tanyakan hatimu, kalau guru tidak menuntutmu, akankah kau sukses? Guru tahu bakatmu, menaruh harapan besar. Apalagi kau anak kandungnya, makanya lebih tegas. Sedangkan aku, Heni Allah, yatim piatu, aku tahu. Guru padaku, hanya kasihan dan toleransi. Tahu betapa ku cemburu padamu? Dia selalu sok suci, hanya berani di rumah. Dia hanya kejam pada keluarga sendiri, berkata kasar, tapi ramah pada orang lain. Semua orang bilang, guru orang hebat. Hanya kau, anak kandungnya sendiri, yang tak merasakan. Padahal kaulah yang paling. Dia sayangi, Yi Wen Yao. Kau tak pernah benar-benar mengenal ayahmu. Vinya, ini peringatan terakhir. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Apa benar aku yang salah, Ebyo? Setelah hari peringatan, akan kubicara baik-baik dengannya. Kak Wen Yao, aku agak gugup. Jangan khawatir, ibu pasti sangat menyukaimu hari ini. Hari ini aku secara resmi mengajak untuk memberikan dupa kepada Ebyo. Biarkan Ebyo tahu, aku menemukan menantu yang baik untuknya. Ayo pergi. Aku tanya padamu, kenapa altar ibu tidak ada di kuil keluarga? Ayah, apakah Pak Ye tidak memberitahumu?
Kak Wenyao, tunggu aku. Ya Zhang Tian, kau bawa ibu ke mana? Bicara. Kak Wenyao, tenang dulu. Mau ke mana kau? Jawab aku. Ini makam simbolis ibumu. Ibu. Anakmu datang terlambat. Yi Zhang Tian. Kau masih manusia, ya Zhang Tian? Saat ibu masih hidup, kau terus menyiksanya. Kini dia mati. Kau biarkan jiwanya menjembara. Hatimu terbuat dari batu, kau punya hati tidak? Lucu sekali. Aku sempat mengira, aku salah paham. Mau memaafkanmu, kau tak layak. Yi Zhang Tian. Kau ini, iblis berhati dingin. Kak Wenyao, jangan begini. Ibu pasti tak ingin lihatmu sedih seperti itu. Yi Zhang Tian. Aku putus hubungan dengan... Hapus namaku dari silsilah. Aku ganti marga. Vinyao, kau mau apa? Kenapa tiba-tiba mau putus dengan paman? Mungkin ada salah paham. Kita keluarga sendiri. Tenang dulu, bicarakan baik-baik. Kak, jangan coba halangi. Hari ini aku harus keluar. Mulai hari ini, aku dan Ya Zhang Tian tak ada hubungan lagi. Aku beri 500,000 rupiah. Anggap saja ganti biaya rawatanku. 500.000, ini uang segitu banyak. Seumur hidup belum pegang segitu. Wenyao sudah sukses ya. Langsung keluarkan 500.000. Diam, Wenyao, kau tahu, memutus hubungan dengan ayah itu dosa, melawan kodrat, noda seumur hidup. Meski begitu, kau tetap nekat, putus hubungan dengan ayahmu. Bahkan jika aku tak mau lagi jadi anak Ya Zhang Tian. Kecuali. Kecuali apa? Wenyao, Baikarala. Kecuali. Dia beritahu lokasi abu dan tablet ibu. Di mana? Aku tak akan begini. Zhang Tian, bicaralah pada anakmu. Tidak, aku tak tahu. Baik, mulai sekarang kita putus hubungan. Kak, mohon hapus nama dari silsilah. Dia Profesor Tapi, anak duraka. Ayahnya sudah besarkan dia bertahan-tahan, sekolahkan sampai sarjana. Sekarang pulang, langsung mau putus dengan ayahnya. Itu karena Yi Zhang Tian bunuh Ibu Wenyao, katanya suka main pukul. gaya hidup dan tingkahnya sangat memalukan. Anak-anak kita harus jahi mereka. Anaknya sendiri tak bisa didik, apalagi anak orang. Jangan asal bicara. Daza tukang gosip, Tak ada kerjaan, lagi ngomong sembarangan. minggir semua. Wenyao, kau tetap mau putus dengan ayahmu. Aku tak lanjut, hapus dari silsilah. Keluar, anggota ke-428. Wenyao, anak duraka, melawan orang tua, mulai hari ini, dihapus dari silsilah, dengan keluarga dan ayahnya, Yi Zhang Tian, putus hubungan selamanya. Hentikan. Ikatan keluarga ini tak boleh putus. Guru, apa yang membawa guru ke sini? Ini aku, Kak Wenyao. Saat perayaan ulang tahun sekolah, aku sudah telpon Ma. Wenyao, dengarkan nasihat guru. Nama ini tak boleh dihapus. Mengapa? Guru, aku sangat berterima kasih. Rela datang dari jauh, menjengukku dan Shanshan. Guru tahu semua tentangku. Hari ini hari kematian ibuku. Tapi tablet leluhur ibu hilang. Semua ini adalah ulah orang ini. Aku melakukan ini hanya ingin memutus hubungan. Tak ada lagi ikutan dengannya. Guru, mengapa aku tak boleh? Tak tahu keseluruhan cerita. Jangan sembarang berkomentar. Sebelum kau tahu kebenarannya, jangan mengambil keputusan. Lagi pula, aku kemari bukan untuk melihatmu dan Shanshan. Ma, apa maksudnya? Bukan kami yang kau cari, lalu siapa lagi? Fiction. Kau sangat berbakat, Wenyao. Terakhir lihat orang seberbakat ini, yaitu Shi Xiongku. Sayangnya. Shikshunyo? Ya. Dia sangat berarti bagiku. Tanpa dirinya, tak akan ada diriku yang sekarang. Aku sangat menghormatinya. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu lagi. Akhirnya kau datang juga. Shime, mempermalukan diri di depan. Shiksheng, di hatiku, selalu menjadi panutan dan kebanggaan. Bertahun-tahun ini, tak pernah berubah. Sudah tua. Tak lagi semangat seperti dulu. Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Shiksheng, sudah bertahun-tahun berlalu. Beberapa hal, sudah waktunya mereka tahu. Shiksheng, maukah kau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi?
Ini hanya urusan keluarga, bukan hal yang besar. Tak perlu repot-repot begini, malah membuat datang jauh-jauh ke sini. Shiksheng, apa maksudmu ini? Wen Yao adalah muridku. Sekarang bersama Shen Shen. Nanti akan panggilku ibu juga. Apalagi dengan Shixiong di sini. Aku rela datang berkali-kali, dengan senang hati. Ma, apa hubunganmu dengan Paman Ye? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan berpikir macam-macam. Hubungan kami tulus dan bersih. Bukannya kau selalu ingin tahu. Siapa yang merekomendasikanmu dulu? Bukan Guru Wang Jun. Selama ini Kak Wen Yao bilang, ingin berterima kasih padanya. Atas rekomendasinya dulu. Wen Yao, kau masih berpikir begitu? Sudah kukonfirmasi, Guru Wang, tak tahu soal rekomendasi itu. Sekarang akan kuungkapkan dengan jelas pada orang itu adalah ayahmu, Ya Zhangtian. Hello, Shiksheng. Akhirnya kau menghubungiku. Apa kau berubah pikiran, mau kembali? Sekarang juga akan kuatur jabatan profesor untukmu. Shime, ingin merekomendasikan murid, namanya Ye Wenyao. Berbakat di bidang fisika, kuharap kau bisa membimbingnya. Dia juga marga Ye. Jangan-jangan dia? Dia anakku, tapi ada sedikit masalah. Jean Gamberi Taudia. Tentang hubungan kita, jangan sampai dia tak, akulah yang menyuruhmu menerimanya. Jadi begitu, pantasan saja. Saat pertama jumpa Paman, dia langsung bilang, aku mirip anak kandung. Rupanya kalian sudah kenal. Tak mungkin, dia cuma guru desa. Mana mungkin Shixiongmu? Lagi pula, dari mana dia punya pengaruh sebesar ini, menyuruhmu menerimaku. Lalu kau terima saja. Ini mustahil. Mengapa tak mungkin? Ayahmu dulu adalah jenius sekolah. Bakat fisikanya tak kalah denganmu sekarang, bisa dibilang setara. Bahkan dulu, Dialah yang sebenarnya mendapat kesempatan studi ke luar negeri. Guru Ye pernah ke luar negeri dulu. Aduh, pasti sangat bangga. Ini tidak mungkin, meski dia hebat, bagaimana mungkin jadi guru seumur hidup di sini? Itu karena... Sudahlah, jangan lanjutkan. Semua sudah berlalu, sudah tak penting lagi. Shiksheng, kau takut kebohonganmu terbongkar. Meski dia adalah adik seperguruanmu, meski dulu kau hebat, tapi kenyataannya, sekarang kau hanya guru pensiunan bermoral buruk dari kabupaten. Hanya itu. Bandingkan dengan guruku, yang juga adik seperguruanmu, sangat berbeda. Bagaimana kau berani bicara seperti ini pada ayahmu? Apa ini yang kuajarkan? Aku datang hari ini untuk memberitahu kebenaran. Ayahmu jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan dan lebih menyayangimu. Saat itu, kakek nenekmu menjodohkan ayahmu, akhirnya menikahi ibumu. Ketika dia mendapat kesempatan studi ke luar negeri. Itu saat kau baru lahir. Ibumu memohon pada ayahmu untuk tidak pergi. Ayahmu mengorbankannya untukmu demi tidak pergi. Demi ibumu, dia kembali ke desa, menjadi guru seumur hidup. Guru. Aku akan lepaskan. Kesempatan studi ini berikan pada adik seperguruan. Yi Jiangtian, apa kau sadar ucapanmu? Ini kesempatanmu mengubah hidup. Guru, aku sudah pertimbangkan matang. Studi ke luar negeri, biaya mahal, dan bertahun-tahun tidak pulang. Jika aku pergi, tidak ada yang rawat keluarga. Anakku baru lahir, tak bisa tinggalkan mereka. Jiangtian, kau siswa terbaik di angkatan kita. Jika kau ke luar negeri, pasti akan sukses. Nani, Wang, status, semua akan kau miliki. Jangan bodoh, guru. Jean Gambuju calculagi. Aku sudah putuskan. Maaf, guru, gagal penuhi harapan. Tapi adik seperguruanku pun hebat. Jika kesempatan ini diberikan, aku yakin, dia takkan kalah dariku. Wen Yao, kau dengar baik-baik. Ayahmu berkorban untukmu, hingga menjadi versi yang kau lihat sekarang. Jangan salahkan dia. Kau tak berhak menyalahkannya. Ini semua masa lalu, tak perlu dibahas lagi. Harus diungkapkan, jika dulu kau tidak memberikan kuota itu padaku, takkan ada prestasiku sekarang. Selama ini melihat Wen Yao, seperti melihat dirimu yang muda dulu. Dia keras kepala seperti sekali memutuskan, takkan berubah. Tapi Shiksheng, keputusanmu dulu. Kini tidak mendapat pengertian dan hormat Wen Yao. Kini dia ingin memutus hubungan karena benci. Apa kau ingin dia menderita sepertimu nanti? Shime, kau keliru. Aku tak pernah menyesal. Attaque puis tu endu. Seperti kataku dulu, kau sangat berbakat. Kesempatan ini diberikan padamu. Bukan la sia-sia. Selama ini, kau tak mengecewakan harapan guru dan kepercayaan. Padamu. Soal penyesalan. Tidak ada. Tak perlu dibicarakan.
TAPI semua ini, aku berutang padamu. Sudah tak perlu. Kita sudah tua. Tak usah hitung utang. Aku menjagamu, karena kau adik seperguruan. Bertahun-tahun, Kohawa anak ini. bahkan menjodohkan putrimu. Karena kau gurunya. Apakah hanya karena permintaanku dulu? Wen Yao memang berbakat, menerimanya sebagai murid, adalah kebanggaanku. Tapi aku gagal mengajarinya dengan baik. Cara bersyukur. Guru. Aku. Wen Yao, kau selalu menghormatiku, dan berterima kasih atas bimbinganku. Tapi satu hal, kau selalu berterima kasih, selama ini, selama kau sekolah, semua biaya penelitian fisikamu, bukan dariku. Kakak senior diam-diam mentransfer. Lalu aku berikan atas namaku, padamu. APA. Wen Yao, kau selalu merasa kakak senior berhutang padamu dan ibumu. Kau ingin melunasi, dan mengganti nama keluarga. Coba hitung, semua hal selama ini, bisa kau hitung? Sudahlah adik, jangan lanjutkan. Dia sudah dewasa. Biarkan dia memutuskan sendiri. Kekek, turutilah keinginannya. Wen Yao pasti sukses. Kalau ini tersebar, Kan memelukan keluarga. keluarga Ye baru saja punya profesor ternama. Jangan gegabah. Wen Yao, Ayahmu sangat menyayangimu. Jangan terus membangkang. Aku akui, aku bersalah padanya, tapi karena dia membesarkanku, bukan berarti aku bisa mengabaikan perbuatan ibuku yang salah. Wen Yao, kakak senior bukan orang jahat. Pasti ada kesalahpahaman. Aku sudah tanya guru, Teras Kukuri kebenaran, tapi faktanya jelas. Dia memukul ibuku, membakar barang peninggalan ibu, Simiwa Niara, papan arwah ibu hilang. Guru, tanyakan padanya, mengapa dia melakukan semua ini? Kakak senior, aku tahu kau tidak seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Jiang Tian, Wen Yao sudah dewasa, seharusnya bisa memikul tanggung jawab. Aku putuskan, katakan yang sebenarnya. Kekek. Jika kau mengakuiku sebagai orang tua, dengarkan aku hari ini. Hari ini kuambalali, katakan semua kebenaran. Kepada Wen Yao. Baik, aku akan dengarkan bagaimana kalian membelanya. Wen Yao, sebagai anak muda, jangan kurang ajar pada orang tua. Ayahmu selama ini, semua demi kebaikanmu. Kekek. Yang dikatakan Wen Yao benar. Aku yang tanda tangan surat itu. Aku juga yang membakar peninggalan ibunya. Semua kuakui. Kau, dia sangat membencimu. Dikucilkan keluarga. Untuk apakah melakukan semua ini? Kekek. Semua ini nyata. Jika dia ingin putus hubungan, bayarlah. Kau. Yi Jiang Tian. Kau. Kekek. Aku Yi Jiangtian, bersih hati nurani. Kakak kedua. Pemenya. Kakak senior. Panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Yi Wen Yao. APA lagi yang kau lakukan? Kau ingin bunuh dia? Lepaskan, kau tidak tahu apa-apa. Dokter, bagaimana kondisi guruku? Tumor otak memburuk. Kondisi kritis. Harus segera dioperasi. Keluarga pasien setuju operasi. Surat persetujuan harus segera ditandatangani. Setuju diobati. Biaya urusanku. Akan kucarikan dana. Cepat tanda tangan. Jangan hanya diam. Cepat tanda tangan. Awalnya aku minta kalian jaga ayah baik-baik. Baru beberapa hari ini, kau sekarang masuk rumah sakit lagi. Mau diobati atau tidak? Cepat putuskan. Yi Wen Yao. APA yang kamu tunggu? Cepat tanda tangan dong. Asal kamu tanda tangan. Perawatan dan biaya selanjutnya. Kamu tak perlu urus. Ayo tanda tangan sekarang. Wen Yao, cepat tanda tangan, dong. Yang di dalam itu kan ayahmu sendiri. Sudah putus. Aku sudah putuskan. Berhenti berobat. Ebio. Wen Yao. Guru masih menunggu pertolongan. Cepat tanda tangan dong. Dia kan ayah kandungmu. Kamu tak bisa diam saja. Lihat dia celaka begini. Wen Yao, jangan bertindak bodoh. Cepat tanda tangan. Xian Xian, coba kamu nasihati Wen Yao. Dulu dia yang tanda tangan surat penghentian pengobatan ibuku. Apa aku juga berhak memilih? Kak Wen Yao, ikuti hatimu yang paling jujur dalam memilih. Aku akan selalu menemani. Aku percaya padamu. Cepat putuskan. Nanti tidak sempat. Wen Yao. Aku mohon.
Selamatkan dia. Wen Yao. Lakukan segala upaya penyelamatan. Sudah kuduga, kau takkan melakukannya. Aku tak ingin menjadi orang tak berperasaan seperti dia. Keluarga pasien, tolong tanda tangani surat kritis. Dokter, guruku. Operasi memang berhasil, tapi ada kerusakan di otak pasien, sadar atau tidaknya, tergantung takdir. Jika dalam 48 jam tidak bisa sadar, mungkin selamanya tak akan bangun. Bersiaplah menghadapi ini. Ya Zhang Tian, katakan, apakah ini karmamu? Dulu kau memukuli ibuku, menandatangani penolakan pengobatan, sampai aku tak sempat berjumpa terakhir kali. Lihatlah dirimu, aku sudah carikan dokter spesialis otak terbaik, operasi sukses, tapi kau tak bisa sadar. Guru akan kujaga. Kau sudah lelah seharian. Istirahatlah. Tunggu. Ini diari guru. Kau pasti tahu. Guru selalu menulis diari. Terimalah. Tidak perlu. Aku tak tertarik masa lalunya. Tapi jika ada kebenaran yang kau cari, Juli 1990. Hari ini, akhirnya kuterima surat penerimaan Universitas Impian. Warga desa akan buka kuil leluhur. Sujud. Keluarga Yi. Penerus ke-361, Yi Jiangtian. lulus ujian nasional. Pintu utama dibuka. Sajian anggur disiapkan untuk diberitahu leluhur. Dan para. Roh leluhur generasi. Cawan pertama untuk leluhur. Sujud. Berdiri. Persembahan kedua untuk leluhur. Persembahan ketiga untuk pahlawan. Sujud. Berdiri. Jiangtian. Kamu akan berangkat kuliah. Desa kita tak ada hadiah berarti. Ini dari warga desa, sebagai tanda kasih. Terimalah ini. Tenang saja, orang tua dan sanak saudara akan kami jaga dengan baik. Semua. Terima kasih banyak. Ini untuk apa? Ini ungkapan tulus kami. Jiangtian. Belajarlah yang rajin. Gapailah kesuksesan untuk membawa harum desa Ye kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Warga tahu kondisi kap. Mereka bantu kumpulkan uang sekolahku. Kebaikan warga desa takkan kulupakan. Setelah lulus nanti, pasti akan kubala. kebaikan kalian. 3 Mei 1994. Hari ini, aku akan menikah. Meski pernikahan ini dijodohkan orang tua, tapi aku bahagia. Istriku baik hati. Akan ku kejar. Hidup lebih baik. Penggantin. Bagi permennya. Ada permen nikah. Oh, ada permennya. Banyak sekali permennya.
15 Februari 1995. Elie Amil. Aku akan jadi ayah. Aku membayangkan, anak laki atau perempuan. Apakah akan mirip dengan suka riset akademis? Akan kucoba jadi ayah yang baik. Menyayanginya. Sudah kupersiapkan nama. Wenjin Ye un tuk perempuan. Wenyao Ye untuk laki-laki. Yi Wenyao. Ibu dan anak selamat. Bayi laki sehat. 3,4 kilogram. Saat melihatnya, semua kata persiapan. Tak teru kapkan. Bayinya sehat. Eli, kamu hebat. Aku sadar mulai hari ini, tak hanya jadi suami, tapi juga ayah. Akan kusayangi dia. Mendampingi tumbuh kembangnya. Kak, katanya kamu menyerahkan kesempatan studi ke luar negeri ke aku. Kenapa? Padahal kamu sudah mempersiapkan program ini dengan sangat matang. Kok bisa tiba-tiba mengundurkan diri? Adik, aku akan pulang ke kampung. Untuk menjadi guru. Kenapa? Kamu kan yang paling berbakat di jurusan fisika kampus kita. Karena aku sudah punya anak. Dia masih kecil sekali, masih sangat rapuh. Aku sampai takut memeluknya. Dia baru saja lahir. Saat tidur pun aku tidak berani menutup mata. Takut tidak sengaja menindihnya. Aku tidak ingin berpisah darinya. Tidak ingin melewatkan setiap tahap perkembangannya. Tidak apa, Kumadepiu Mesuk Mara. Aku mengerti. Aku akan temani kamu di sini. Aku kembali ke kota kecil, menjadi guru. Awalnya agak tidak nyaman. Tapi saat melihat anak-anak dan dukungan orang tua mereka, kuyakin ini akan menjadi tujuan hidup yang akan kuperjuangkan. Tapi aku tak menyangka. Elle ternyata. Aneh. Mungkin di kamar tidur? Cheng, dulu, kalau saja kamu menikahiku, pasti lebih baik. Siapa suruh dulu? Keluargamu anggap aku tak berhasil. Jadi tidak setuju. Cheng, gimana ini? Zhang Tian sekarang sudah kembali mengajar di sini. Kita nanti tidak bisa sering bertemu lagi. Masa sih? Katanya dia cuma sibuk dengan riset fisikanya. Setiap hari, sama sekali tidak peduli kamu. Tidak seperti aku yang mati dan hati. Hanya ada kamu. Anaknya nangis. Biarkan menangis. Nangis sebentar nggak mati. Sayang, ibu datang. Bocah sialan. Anakku. Kamu tak sayang, aku yang sayang. Sakit. Nanti bapak akan menyayangi MU baik-baik. Ada suara apa? Siapa? Apa ada orangnya? Jangan-jangan Jiang Tian pulang? Tidak mungkin, ibu mana mungkin berselingkuh. Dia pasti bohong. Aku akan temui dan tanya jelas. Paman belum sadar. Tenang dulu, jangan gegabah. Gimana mau tenang? Ibu sudah meninggal. Tapi dia malah menulis diari, menjelek-jelekkan ibu. Dia kira dengan begini aku akan percaya padanya? Mengapa aku harus percaya padanya? Tulisannya semua benar. Kalau tidak keberatan, bagian belakang, aku bantu lihat perkembangannya. Pulang saja. Selesai semua. Tapi Wenyao masih kecil. Dia butuh ibunya. Aku juga ingin memberi Heli. Qu'est-en patent. Asal dia mau berubah. Aku pura-pura lupa quand semuanya. Hidup seperti biasa. Tapi dia tidak. Aku pilih tidak tahu. Ku tahan diri. Tapi, di dalam hati. Tak bisa kembali seperti dulu.
Aku hanya bisa pura-pura bersikap acuh tak acuh, pulang larut karena sibuk. Wenyao pun selalu berperan sebagai ayah yang keras. Ini nilai ujianmu? Kenapa cuma 85? Kau jelaskan, soal-soal ini, bukannya sudah kuajarkan? Maaf ayah. Lalu ini, kenapa PR tidak dikerjakan? Pierre disobek-sobek. Sudahlah, Wenyao masih kecil, jangan marah-marah begitu. Ibu lembut merusak anak. Saat aku didik anak, jangan ikut campur. Jangan salagan ibu, aku yang sobek PR buat pesawat. Masih berani membantah? Lihat kelakuanmu, berkata begitu pada ayah. Keluarkan tanganmu. Semua soal yang salah hari ini, dan PR harus diperbaiki. Kalau tidak, Jean-Gon makan malam. Wenyao sayang, ibu temani kamu. Permata tak diasah tak berharga. Aku tak bisa selamanya melindunginya. Aku hanya ingin anak hidupnya lancar tanpa hambatan. Ini tahun ujian SMAMU. 6 Juni 2014. Sehari sebelum ujian Wenyao, aku pulang melihatnya, hendak kabur dengan pria itu. Aku tak bisa tahan lagi. Aku mau hajar, perusak keluarga ini, tapi dia rela dipukul untuk lindungi pria itu kabur. Wenyao pulang ujian, mengira aku memukulnya. Dia tak mau beritahu Wenyao. Ebnya, mana mungkin aku beritahu Wenyao? Wenyao anak. Aku putuskan akhiri pernikahan ini. Comment serait, accusais-tu Ju? Tapi, tunggu sampai ujian Wenyao selesai. Dari kecil dia dekat denganmu. Kalau kau pergi sekarang, masa depannya hancur. Baik, aku setuju. Wenyao, ujian yang baik. Jangan banyak pikiran. Bu, tenang saja. Aku pasti masuk Universitas Waking. Nanti, aku bawa ibu pergi dari sini. Baik, ibu percaya pada... Aku peringatkan kau, jangan pernah ganggu ibuku lagi, atau kau akan kubalas. Haley, cepat selamatkan aku. Aku diculik. Orang-orang ini, mereka, minta tebusan 200,000 baru lepasin. Pierre, Cheng, aku segera menyusul. Tunggu aku. Lin Haley, apa maksudmu? Ini uang kuliah Wenyao. YG sudah disiapkan. Kau ngapain sebenarnya? Zhang Tian, aku mohon, pinjamkan uang ini dulu. Pasti akan kukembalikan. Sumpah akan kukembalikan. Tidak boleh. Uang ini jangan disentuh siapapun. Beri ke aku. Zhang Tian. Cheng diculik. Butuh uang buat tebusan. Aku mohon. Aku mohon. Kasih ke aku. Cheng. Ya bon Jean. Kau ambil uang kuliah anak sendiri. Buat selamatkan pria liar. Lin Haley. Kosu d'Agila. Kembalikan buku tabungan itu. Copulent Sana. Ele. Tolong, Ele. Dokter, istri saya. Mohon maaf, kami sudah berusaha maksimal. Keputusan ada di tangan Bapak. Oh iya, istri Bapak terus memanggil nama Achang. Bagaimana kalau kami panggil dia ke sini? Dokter, saya sudah mantap hati untuk menghentikan perawatan. Seya Tonggon Sampai detik terakhir dia selalu menyebut pria itu. Meski Wenyao membenci saya, membenci ayahnya, saya takkan menyesal. Kukira dengan kepergiannya, akan ada kenangan yang tersisa untuk Wenyao, tapi semua peninggalannya terkait pria itu.
Kubakar semua barang peninggalannya. Termasuk. Dan kepercayaan terakhir, Wenyao pada ayahnya, ikut habis terbakar. Kusuruh Pak Wang menyampaikan surat penerimaan kampus ini untuk menghiburnya. Pak Guru Wang, tolong sampaikan surat penerimaan ini kepada Ye Wenyao, anak Kurang Ajar itu. Sekalian saya ke vihara. Membuatkan jimat baru. Untuknya. Sebagai guru fisika, Saya tak percaya takayul. tapi sebagai ayah, jimat ini bisa jadi pelindung untuk anakku Wenyao. Semoga dia selalu sehat dan bahagia. Dia tahu tempat itu, ternyata pemberian ayah. Tak mungkin. Dasar anak bandel. Dasar sifatnya dari mana? Kepala batu sekali. Nanti di kampus. Masih begini juga. Mana ada yang mau jadi pacarnya. Nanti baru tahu rasa. Kak Wenyao, sifatmu persis Pakya. Sayangnya, dia tak pernah menyadar. Ia juga, sifat menyebalkan itu turun dari ayahnya. Wenyao, gurumu, sudah sadar? Ayah. Silakan bicara. Ayah. Jimat perlindungan ini yang Bapak minta untukku. Aku tidak percaya benda ini. Bapak jangan keras kepala. Kak Wenyao sudah tahu semuanya. Sambunyi. Tetap ketahuan juga. Sebenarnya, Masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan ibumu. Saat kita pertama bertemu dulu, aku punya ambisi besar. Ingin membuktikan kemampuan. Fokus pada penelitian. Hingga mengabaikan perasaan ibumu. Ibumu, orangnya polos. tidak banyak akal. Ketemu. Pemuda licik yang pandai merayu. Terperdaya olehnya. Sampai nyawa. Terbawa. Kenapa Bapak menghalangiku? Mengapa tak izinkan aku jumpa ibu terakhir kali? Ibumu meninggal karena kecelakaan. Kondisi jenazahnya. Tidak Pontadilia. Aku tak mau kau melihatnya dalam keadaan itu. Ditambah lagi, aku punya kepentingan pribadi. Kebencianku ini, saat sekarat, masih teriak nama lelaki lain. Sama sekali tak peduli keluarga. Vyakuek pada kutakapa. Tapi kau sangat percaya padanya. Sangat menyayanginya, sedangkan dia, untuk pria lain, mengorbankan masa depanmu. Kalau tak melihat sendiri, aku pun tak percaya. Aku tak marakobensiaku. Kalau, bukan karena hari ini kalian, ambil buku harianku, seumur hidupku, takkan ku beritahu, ibumu memang bersalah. Aku benci dia. Aku boleh dendam padanya. Tapi Kojonggon. Dia tetap ibumu. Aku tak mau dia mengganggu hidupmu. Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku akan tanya dia. Aku harus tanya dia. Wenyao, kau mau ke mana? Vyarkan dia pergi. Ibu, kenapa? Kenapa ibu tega tinggalkan kami demi pria lain? 10 tahun ku benci ayah. Keharap dia sujud minta maaf di makammu sampai tua, tapi akhirnya baru sekarang ku tahu semua kesalahan adalah-mu. Ibu, 10 tahun ku benci ayah. 10 tahun, tapi aku tetap tak bisa membencimu. Sedangkan pada ayah, aku banyak berbuat salah. Harus bagaimana ini? Hei Sanjayo, Wenyao cepat pulang. Ayahmu kena musibah.
Guru Yi. Sudah kucari tahu. Anakku beberapa hari di RS. Aduh, anakku pulang. Keren sekali. Kaya sekali. Dilihat dari si pasti anakku. Siapa kau? Aku tak kenal. Masak begitu. Aku ayahmu Wu Chong. Dulu waktu kamu masih kecil, aku pernah menggendongmu. Wen Yao adalah anakku. Cepat pergi dari sini. Camus tidak diterima di sini. Ayah, minumlah air. Nak, kamu salah panggil. Aku ayahmu yang sebenarnya. Wu Chang, diamko, Wen Yao anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Mengkingkah? Dia pria yang bersama ibuku dulu? Benar, akulah pria yang paling dicintai ibumu. NK. Kalau bukan karena ayahmu. Mana mungkin kamu setampan ini? Wen Yao. Usir orang ini. Kamu ini, di depan anakku, berani bicara seenaknya? Ketahuilah. Aku masih menghargai usiamu yang sudah membesarkan anakku selama ini. Aku tidak marah. Wen Yao. Adalah anakku. Katanya sekarang sukses. Harusnya pulang ke keluarga Wu. Mengakui memanggil orang lain ayah. Itu tidak pantas. Wen Yao. Pulang dengan ayah. Jangan mimpi. Wen Yao anak. Jean Gong Gutia. Ayo pulang dengan ayah. Kau ini siapa? Berani-beraninya mau jadi ayahku. Bagus, sifatmu mirip ayah. NK. Kamu tidak tahu. Ayah. Tidak salahkanmu. Lihat. NK. Ini surat dari ibumu sendiri yang menulis untukku. Baca baik-baik. Tulisan ibumu pasti kamu kenal. Wen Yao. Jangan baca. Buang surat itu. Buang untuk APA. Kamu takut ya? NK. Baca ini baik-baik. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ditulis ibumu? Diamko, Wen Yao, Jean Gong Lia. Buang suratnya. Untuk Chang yang kucintai. Ini Hailey yang mencintaimu, walau kini kita terpisah. Tapi hati kita tak pernah terpisah. Ada kabar gembira. Aku hamil. Kalau dihitung, ini pasti anakmu. Wen Yao. Apapun isi suratnya, jangan percaya. Dia bohong. Aku bohong. Ini hitam di atas putih. Sudah jelas. Ini kata ibunya sendiri. Dia anak kandungku. Aku tidak bohong. Perjiko. Pakai. Sudah tua begini. Masih berani mukul? Pakai. Lihatlah baik-baik. Ini istri kamu yang menulis untukku. Siapa ayah Wen Yao? Mana mungkin dia tidak tahu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa maumu sebenarnya? Pinter. Memang anakku. Wen Yao. Kamu sekarang sudah sukses. Kalau masalah ini tersebar, reputasimu akan hancur. Soalnya, aku ayah kandung. Begini saja, asal kamu nanti kasih aku uang tunjangan cukup, aku takkan ganggu kamu. Gimana? Soalnya, kamu bisa kasih si tua ini 500.000. Aku ini tak banyak minta. Say bulan. Kasih 100.000 saja. Engkau. Bocah brengsek, gimana cara bicara sama ayahmu? Kalau tak kasih uang, aku bakal bikin ricuh. Akan kusebarkan kabar. Profesor sukses ini, hasil selingkuh ibumu denganku. Kamu. Oh iya, masih ada. Abu dan tablet ibumu, masih di sini. Dulu kamu nyaris bunuh ayah angkatmu demi ibumu. Sekarang jangan acuhkan dia. Kalau tak peduli, aku akan buang ke jamban. Biar mayatnya jadi busuk. Berani, Lazare Bajingan. Takut nggak kena petir. Gimana, NK? Lama kau kumpulin harta. Hormati. Ayah kandungmu ini, masuk akal kan? Mimpi. Aku mau tes DNA. Apa aku anakmu? Bukan omonganmu. Hanya lihat hasil tes. Bocah brengsek, berani meragukanku. Ibumu yang bilang, pasti benar. Surat tak bisa membuktikan. Aku anak siapa? Tes saja biar jelas. Baik. Tes DNA saja. Ok, tes ya tes. Hari ini, akan kubuat kalian
PAK Guru. Wen Yao, ini siapa? Kamu guru anakku ya? Dari gaya. Tahu kalau orang berpendidikan. Senior, ada apa ini? Ada APA, Wen Yao anakku, lihat ini, mereka tak percaya. Mau tes? DNA segala, kamu piker. Ibunya, sudah tulis di surat. Apa? Ibunya selingkuh. Tak tahu. APA. Senior. Adik Junior, tolong bantu aku. Bawa Wen Yao pergi. Jangan pernah kembali. Wen Yao jangan sampai dirusak sampah seumur hidup. Ayah, aku takkan tinggalkanmu. Anak ini bandel. Mau kabur? Jangan harap. Ke ujung dunia pun, bakal kutemukan. Kau. Dasar cewek ngeselin. Aku ayah kandungnya. Bikin jejik. Ha. Shan kenapa? Jangan takut. Akan ku selesaikan ini. Bukan takut. Wen Yao. Aku hamil. Baru saja. Ibu dan aku periksa. Sudah 2 bulan. Bagus, luar biasa. Tak kusangka. Seumur hidup lajang, tua begini, bukan cuma punya anak sukses. Tapi juga cucu, benar-benar keluarga besar Wu. Leluhur pasti melindungi kita. Kamu terlalu cepat senang. Laporan tes belum keluar. Apakah Wen Yao anakmu? Masih belum pasti. Orang seperti ini mana mungkin punya anak jenius seperti Wen Yao. Menurut firasatku, Wen Yao pasti anak senior kita. Hasil tes sudah keluar. Masih belum menyerah? Lihat baik-baik. Siapa ayah kandung Wen Yao? Anak kandung. Berani meragukanku? Nanti kalau kamu tidak menghormatiku, aku akan laporkanmu. Kenapa? Masih tidak mau panggil ayah? Wu Chang, buka matamu lebar-lebar. Lihat aku. Apa aku anak kandungmu? Ini mustahil. Ayah. Hasil tes. Aku anakmu. Aku selamanya anakmu. Bae. Cepat bangun. Ayah. Maafkan aku. Selama ini salahkan ayah. Aku bersujud. Mohon maafkan anakmu. Cepat bangun. Ayah tak pernah marah. Antara ayah dan anak. Tak perlu saling menyalahkan. Ayah, maafkan aku. Kejadian sebelumnya. Itu salah anakmu. Ayah sudah lupakan semua. Jangan diungkit lagi. Ini mustahil. Dia darah dagingku. Bagaimana bisa tak ada hubungan? Bicara, apa rumah sakit yang salah? Tak mungkin salah, hanya keluarga kalian. Tes DNA hari ini, kami punya rekaman lengkap. Kalau masih ragu, tes kami salah, bisa ajukan gugatan. Lin Hailey, dasar jahat. Kau tiga menipuku. Ibuku tidak pernah berbohong. Saat itu, dia sendiri tak menyadari anak siapa yang dikandungnya. Hanya karena dia mencintaimu, dia bilang adalah anakmu. Aku paham karakternya. Saat ibu menyukai seseorang, dia rela mengorbankan nyawanya. Kasih sayangnya padaku nyata. Tapi dia lebih mencintaimu. Makanya, saat ajal menjemput pun, dia masih menyebut namamu. Yang paling menderita adalah ayahku. Cinta itu tak ada gunanya. Dulu kalau bukan karena ibumu yang lambat membereskan barang, takkan ketahuan si tua ini. Sudah lama kami kabur. Susah payah kubujuk dia, bawa uang dan ikut aku. Malah ditabrak mobil di jalan. Aku tak dapat apa-apa. Seharian digigit nyamak. Si penjahat itu pantas mati tertabrak. Jaga mulutmu. Lo teriak-teriak apaan? Hah? Kalau bukan karena ibumu bilang, kau anakku, kubiarkan si tua ini rawat anakku. Kalau tidak, sudah lama kau kuakui. Penerus keluarga Wu, takkan ada kau di sini. Kau tak tahu malu. Entang kak Wen Yao, anak pamannya. Kalau dia anakmu, Wen Yao mungkin sudah hilang entah kemana. Kau tega memanfaatkan anak sendiri, tak layak jadi ayah. Fakta sudah jelas. Aku bukan anakmu. Kembalikan abu dan prasasti ibuku. Oh iya, hampir saja aku lupa. Benda ini, prasasti dan abu ibumu, bisa dikembalikan. Tapi, biar dulu 5 juta. Juta? Mending lo rampok.
bertahun-tahun, prasasti dan abu ibumu, kujaga dengan baik. Uang ini, sebagai biaya perawatan, selama 10 tahun. Aku sudah merawatnya 10 tahun lamanya. 5 juta. Wajar kan? Kau. Ini pemerasan, tahukah kau? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Ibumu sendiri yang bilang, walau mati pun, ingin dimakamkan di keluarga Wu. Makanya, abu jenazahnya padaku. Salah APA? Kalian pikir Wu Chang ini penakut? 5 juta ini harus lunas. Tidak boleh kurang. Kalau tidak, kejual abu. Ibumu itu, seumur hidupmu, takkan bertemu lagi. Kau benar-benar keji. Asal bayar 5 juta. Ya, berikan 5 juta. Abis ini kubalikan, semuanya padamu. Kau keterlaluan. Low. Ini jelas pemerasan, Dan. Semua ucapanmu tadi, sudah kurekam. Lin Hailey, Dasar Lisik, Kau Tiga Menipuku. Tunggulah hukumanmu. Beri HP itu. Ibu, kau baik-baik saja? Berani-beraninya ganggu adikku. Kuhaya kau. Pemerasan dalam jumlah besar. Hukumannya minimal 10 tahun. Perbaiki diri di penjara. Selesai. Sudah tamat. Mau kemana kau? Ngapain buru-buru jalan? Mau bunuh bapak sendiri? Katanya sudah sembuh, dokter bilang, harus rawat inap seminggu lagi. Saya observasi, bapak maksa pulang. Kesehatan bapak tanggung jawab sendiri. Sudah tua harus nurut, kata dokter. Ngapain melawan dokter? Belajar dari siapa ini? Bisa ngomong panjang lebar. Berani-beraninya menggurui saya. Saya apa lagi? Tentu belajar dari bapak. Kau ini. Selamat ya, Pak Ye. Pak, katanya bapak sudah lupa semua yang dulu. Tapi anak tidak boleh lupa. Ada hal yang sekali dilakukan, tidak akan hilang dulu. Saya sudah bersalah pada bapak. Hari ini, saya akan minta maaf di depan umum. Maafkan saya, Pak. Dasar anak kurang ajar. Berani main acting di depan saya? Pak, dulu saya terlalu keras kepala, merusak acara penghargaan bapak. Sekarang, saya akan bikin ulang upacara penghargaan untuk bapak. Bapak pantas jadi guru terbaik. Ini hak bapak. Benar. Taki orang baik. Guru terbaik, pantas dapat penghargaan. Iya, kakak. Dulu kakak bimbing Jian Fei belajar. Kenapa tidak bilang? Kakak ini, kalau dari dulu bilang, pasti saya belain hadiah untuk kesehatan. Dari dulu mau bicara ke ayah, tapi setiap dengar soal paman, langsung marah, sampai memaki paman. Tidak mau dengar penjelasan. Dasar anak sialan. Kau bohong. Kapan saya memaki paman? Sudah lama ingin mukul kau. Lagipula, dulu paman sudah mengajarimu dengan tulus. Tapi nilai ujianmu tetap jelek. Dasar bodoh. Jiang Tian. Wenyao sudah sadar salah. Terimalah ini. Berkatmu. Di sini, banyak yang masuk universitas ternama. Kau sudah mengharamkan marga Yi. Terimalah, terimalah. Benar, kakak, terimalah. Iya, Pak Guru, silakan diterima. Selama ini, terima kasih atas dukungan semua. Bu, Paman Ye benar-benar orang yang sangat baik. Ayah, dia baik, tanpa dia. Ibu tidak akan seperti sekarang. Kalian harus berbakti padanya. Mengerti? Ayah. Pak, sebentar lagi, saya mungkin ke luar negeri. Bisa lama, tidak pulang. Bagaimana kalau ikut saya? Lagian bapak sudah pensiun. Tinggal sendirian di sini. Aku tidak tenang. Guru, pergilah. Nikmati hidup dengan Wenyao. I cut lo Wenyao. Pergilah. Jalan-jalan. Refreshing pikiran. Tapi,
Jangan lupa pulang. Kakak kedua, kamu mau pergi, harus ingat pulangnya. Aku masih berharap kalau kamu sempat bantu kuku, bimbel pelajarannya. Jangan sampai cucuku, seperti ayahnya yang kaku. Ayah. Tenang. Tenang. Guru. Masakan ini. Ini semua kesukaan Wenyao, warga desa mana tahu. Selera Wenyao. Semuanya Wenyao, kesukaannya ya. Ini semua kan, kesukaanmu juga kan? Ya. Terima kasih ingat saya. Sudah, cepat makan. Makanannya dingin. Kalian yang cerewet. Cepat duduk makan. Ngapain ketawa? Cepat makan. Baik. Shan, cepat makan. Jangan kelaparan. Terima kasih Paman Ye. Masih panggil pamannya? Terima kasih Ayah. Jalani hidup baik dengan Wenyao. Terimalah hadiah kesel dariku. Terima kasih Ayah. Kalian. Besok berangkat jam berapa? Aku antar kalian. Tidak perlu, Ayah. Besok kami berangkat pagi. Tidur saja yang nyenyak. Kapanpun aku sempat, akan pulang menengok. Jangan lupa minum obat. Jaga kesehatan. Sirwe. Tak apa Wenyao. Aku rawat ayah di rumah. Tenang saja. Kakak. Selama ini. Terima kasih. Kuku sayang. Kekek. Kakek siapkan untukmu. Banyak masakan enak. Juga siapkan banyak camilan enak. Kakek yang terbaik. Kekek, bol tidak, makan es krim. Boleh dong. Ayah. Sudah kubilangkan, jangan tunggu kami. Panas begini, nanti heat stroke. Lagi pula, Yen, hari ini sudah makan. Sekali es krim, tidak boleh lagi. Ngapain marahi cucuku? Lagi pula. Siapa yang nungguin kamu? Aku nunggu cucu. Kekek, ayah suka marahin aku. Sampai cubit pantat. Ngapin kuku. Xiao kili asterisk. Kalau ayahmu marah lagi, bilang ke kakek. Kakek akan hukum dia. Kakek yang terbaik. Ayah. Dulu kan tidak, seperti ini didikanku. Dulu sangat disiplin. Batu giok harus dipahat. Sekarang plin-plan. Kamu bandingin dengan cucuku? Cepat masuk makan. Kakek yang terbaik.